Salam sejahtera untuk Anda semua, semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Semoga Berry Movie dalam alur cerita film ini dapat menghibur Anda semua. Langsung saja mari kita simak bersama alur film yang berjudul The Princess, yang diterbitkan pada tahun 2022 dan dibintangi oleh Joy Linking yang berperan sebagai sang putri. Film ini menceritakan seorang putri yang menolak untuk dijodohkan oleh ayahnya, karena ayahnya sang raja yang tidak mengakuinya sebagai ahli waris lantaran ia seorang perempuan. Dan scene pun dimulai dengan diperlihatkannya sang putri yang sedang tertidur. Namun tak lama kemudian, ia pun terbangun dengan kedua tangannya yang terborgol. Setelah ia mengingat kejadian yang dialaminya, ia pun mulai waspada dengan kondisi di sekitarnya. Tak lama kemudian, ada dua prajurit yang sedang berpatroli, hendak memasuki ruang sang putri. Dan sang putri pun berpura-pura untuk tidur kembali. Melihat sang putri yang tertidur, salah satu prajurit itu pun mencoba mendekati sang putri. Dan disitulah terjadi baku hantam antara sang putri dengan kedua prajurit itu. Untuk dapat melawan kedua prajurit itu, sang putri pun harus rela melakukan cara barbar dengan mematahkan jari jempolnya untuk melepas salah satu borgol di tangannya. Ternyata sang putri tidak hanya cantik namun juga jago berkelahi. Perkelahian antara sang putri dan kedua prajurit itu pun berlangsung dengan sangat sengit. Dengan semangat perjuangan, sang putri bertarung hingga melukai mata salah satu prajurit itu dengan tusuk kondenya hingga menembus ke otaknya. Dan prajurit kedua pun mulai beraksi setelah melihat temannya terkapar tak bergerak lagi, dan sang putri pun terjatuh karena serangan dari prajurit itu. Dan saat terjatuh, ia pun menggunakan tusuk kondenya lagi yang menancap di mata prajurit yang sebelumnya tumbang olehnya. Hingga akhirnya pun sang putri menumbangkan prajurit kedua itu dengan tendangan supernya hingga membuat prajurit itu terjatuh di atas menara menuju dasar lautan. Scene pun berganti dengan sang putri yang berada di jendela atas menara yang sedang melihat ke arah bawah. Ia melihat keluarganya yang digiring oleh para prajurit yang dipimpin oleh Julius. Di situ Julius tampak sedang menghina cara sang raja dalam memerintah kerajaan, yang si Julius anggap bahwa pemerintahan sang raja itu sangat lemah. Julius sebelumnya adalah orang yang dipilih sang raja sebagai calon pendamping sang putri. Namun sang putri menolak untuk dinikahi oleh Julius. Dan si Julius yang tidak sabar ingin menjadi raja, ia pun melakukan pengkhianatan dengan mengkudeta raja dan mengobrak-abrik serta menjara isi kerajaan. Melihat keluarganya digiring layaknya tahanan, sang putri merasa bersalah atas tindakannya. Namun sang putri tetap bertekad untuk menyelamatkan keluarganya. Sang putri yang mengetahui seluk-beluk kerajaan dan dengan ketangkasan dan kelincahannya pun beraksi di atas menara itu tanpa diketahui para prajurit untuk mengambil pedangnya yang berada di kamarnya, yang akan ia gunakan untuk baku hantam oleh Julius dan para kroconya. Ketika ia telah mendapatkan pedangnya, ia pun menelusuri ruang demi ruang dari balik celah dinding yang tidak diketahui oleh para pasukan Julius. Namun ketika ia memasuki salah satu ruangan, ia pun dikagetkan oleh salah satu prajurit Julius yang menggunakan armor di seluruh tubuhnya. Dan terjadilah baku hantam di ruangan itu. Keduanya pun saling menyerang satu sama lain. Karena kelincahannya, sang putri pun dapat mengelak dari setiap serangan prajurit armor itu. Dan dengan kepintarannya, sang putri melemparkan minyak serta api dari lilin yang berada di dekatnya pada prajurit itu. Hingga prajurit itu pun terbakar. Karena hal itu, aksinya pun mulai diketahui setelah prajurit yang terbakar itu terjatuh dari atas menara tepat di belakang Julius. Lalu kekasih gelapnya si Julius itu mengambil alih perintah penangkapan sang putri dan memerintahkan kepada para prajurit untuk menangkap sang putri. Disitulah sang putri mulai dikepung oleh banyak prajurit dari berbagai sisi, hingga mengakibatkan sang putri terluka di bagian samping perut dan tangannya. Ketika sang putri yang mulai kewalahan menghadapi banyaknya prajurit yang berdatangan, sang putri pun mulai mencari jalan keluar dan akhirnya melompat keluar dan beralih ke ruang lain di menara itu. Ia pun dipertemukan oleh Lin, perempuan yang melatihnya dari kecil hingga sang putri jago berkelahi. Lin pun membantu sang putri untuk menyelamatkan keluarganya.
Namun mereka harus melewati para prajurit Julius terlebih dahulu. Dan terjadilah baku hantam menghadapi para kroco Julius. Setelah para kroco itu ditumbangkan oleh mereka berdua, tidak disangka muncul kekasih gelapnya si Julius. Dan ternyata ia pun ahli dalam baku hantam dengan senjata cambuk hitamnya. Sang putri dan Lin yang kewalahan menghadapi si kekasih gelapnya Julius itu terpaksa mundur, dan Lin pun menyuruh sang putri pergi terlebih dahulu untuk membebaskan keluarganya. Sedangkan ia yang akan menahan si kekasih gelapnya Julius. Dengan terpaksa, sang putri pun meninggalkan Lin. Setelah sang putri melewati saluran air yang mengarah ke penjara, akhirnya ia pun bertemu keluarganya. Namun di situ dijaga oleh 3 orang anak buah si Julius. Dan sang putri pun harus melakukan baku hantam lagi dengan mereka bertiga. Setelah sang putri menumbangkan mereka bertiga, akhirnya sang putri dapat membebaskan keluarganya. Dan ketika hendak ingin keluar dan membuka pintu ruang penjara, tanpa disadari sang putri dihantam dari luar pintu, hingga membuatnya pingsan. Dan sang putri pun tertangkap. Setelah tersadar dari pingsannya, sang putri sudah berada di ruangan menara kerajaan. Dan di situ terjadi perbincangan antara sang putri dan Julius tentang pernikahan. Namun sang putri tetap menolak untuk menikah dengan Julius. Julius yang masih bersikeras untuk menikahi sang putri demi tahta kerajaan, karena tidak mendapat jawaban baik dari sang putri, maka ia berencana untuk menikahi Violet, adiknya sang putri, dan memerintahkan bawahannya untuk membunuh sang putri. Dan terjadilah baku hantam antara sang putri dan bawahannya si Julius. Saat terjadi baku hantam itu, Lin dengan cepat bergerak menyelamatkan adiknya sang putri dan pergi dari ruangan itu. Namun sang putri yang tangannya masih terikat, ia tidak mampu melawan bawahannya si Julius. Akhirnya dilempar keluar dari menara yang sangat tinggi dan terjatuh ke laut. Sang putri yang selamat dari kematian akhirnya bertemu kembali dengan Lin dan juga Violet. Mereka bersiap-siap di ruang rahasia untuk menyelamatkan kedua orang tua sang putri. Beberapa prajurit Julius pun disibukkan dengan mencari Violet. Dan ada juga yang mengumpulkan keluarga dan anggota kerajaan di sebuah ruangan kerajaan. Di situ Julius mengancam kedua orang tua sang putri agar menyuruh Violet keluar dari persembunyiannya. Namun tak lama dari itu, terjadi keributan di luar, dan ternyata itu adalah aksi dari sang putri dan Lin yang sedang baku hantam dengan para prajurit Julius. Para prajurit pun mulai berdatangan menyerang sang putri dan Lin. Ketika pertarungan terjadi, dengan sangat sengit, Violet yang keluar dari ruang rahasia menyelinap ke tengah-tengah perkumpulan para anggota kerajaan, dan berhasil membuka ikatan Kai, pamannya Lin, seorang penasehat sang raja. Namun tak lama dari itu, karena Julius merasa ada yang tidak beres, ia pun bergerak mengamati setiap anggota kerajaan, dan akhirnya Violet pun tertangkap oleh Julius. Sang putri dan Lin pun melihat Violet tertangkap. Saat itu juga si Julius beritikat untuk mengadakan akad nikah dengan Violet, yang dipimpin oleh penghulu yang sedang dalam kondisi ketakutan. Sang putri dan Lin yang melihat hal itu segera mempercepat gerakan pembantaian mereka, dan mereka pun beraksi dengan cara terpisah. Dan tak lama kemudian, Lin sudah memasuki ruangan untuk berhadapan dengan para prajurit yang dipimpin oleh kekasih gelapnya si Julius. Dan di situ Lin pun dibantu oleh Kai, pamannya, untuk menghadapi kroco-kroco itu. Namun kekasih gelap Julius itu pun tak tinggal diam. Ia pun bergegas dengan semangat untuk menghadang sang putri. Ketika keadaan semakin kacau, si Julius pun menghentikan acara akad nikahnya dan mulai menggenggam kembali pedang milik sang putri di tangannya. Di tengah kekacauan yang sedang terjadi itu, sang raja pun ikut beraksi dengan menyerang si Julius. Namun sangat sial sekali, sang raja malah terpukul dan terkena sabetan pedangnya Julius dan mengakibatkan ia terluka di bagian perutnya dan menjatuhkan mahkota kerajaannya. Lin pun yang berada di dalam ruangan masih bertarung sekuat tenaga melawan si Julius. Dalam pertarungan yang terjadi antara sang putri dan kekasih gelapnya si Julius, akhirnya sang putri pun mengakhiri pertarungan itu dengan mengirim kematian kekasih gelapnya Julius itu kepada Raja Yama dengan menggantungnya menggunakan cambuk hitam milik kekasih gelapnya Julius itu sendiri. Namun baru saja sang putri bertarung mengalahkan si kekasih gelapnya Julius itu, ia dikagetkan oleh suara Kai yang memanggil nama Lin.
Sang putri pun langsung bergegas menuju ruangan tempat Lin bertarung. Namun sang putri itu pun terjatuh sambil menangis karena melihat Lin yang terluka di bagian perutnya akibat ditikam dari belakang oleh si Julius. Si Julius pun akhirnya mengambil mahkota kerajaan dan menaruh di kepalanya. Lalu sang putri pun mulai bangkit dan mencoba untuk melawan si Julius. Terjadilah baku hantam antara sang putri dan Julius. Mereka pun menyerang satu sama lain. Namun sang putri mulai kewalahan menghadapi Julius setelah mendapatkan serangan pisau belati dari Julius yang mengakibatkan luka di bagian pinggulnya. Karena lukanya itu, sang putri pun tidak bisa menahan serangan si Julius dan akhirnya pedangnya pun terlempar dari tangannya. Ketika si Julius mendorong sang putri keluar dan mulai berkoar-koar menghina sang putri. Melihat hal itu, sang putri yang pantang menyerah mulai memanfaatkan kondisi itu dengan memfokuskan tenaga dan pikirannya. Lalu ia pun bergerak dengan cepat, kemudian mengambil senjata yang ada di tangan Julius, dan alhasil leher si Julius pun terpisah dari badannya. Scene pun ditutup dengan keberhasilan sang putri yang menyelamatkan kerajaan dengan mengalahkan si Julius dan menyerahkan kembali mahkota kerajaan kepada sang raja. Dengan semangat juangnya, sang putri pun akhirnya mendapat pengakuan sang raja, yaitu ayahnya sendiri. Dan sang raja pun menyatakan di depan semua orang yang hadir di tempat itu bahwa ahli waris kerajaannya telah lahir. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga alur cerita film ini dapat menghibur Anda semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, and subscribe agar kami tambah bersemangat dalam berkarya. Wassalam.